Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinaldi Christian Nathanael dengan NIM 0452157788. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas analisis dan visualisasi data. Mari kita mulai tugasnya. Kita buka dulu program R, lalu kita lihat soalnya seperti apa. Gunakan informasi berikut untuk menjawab pertanyaan. Tersedia dataset, lalu install package ya. Kita mulai dulu dari kita menginstal package-nya dulu yang sudah saya rubah menjadi format teks. Install dulu. Baik, instalasi telah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan pengunduhan dataset yang telah disediakan melalui tautan ini yang saya rubah menjadi format teks. Kita sedang mendownload. Baik, ini dia datasetnya. Terdapat pendapatan dan kebahagiaan. Lalu langsung saja kita mulai pada poin A. Gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terkait berdistribusi normal atau tidak. Jelaskan dan interpretasikan histogram tersebut. Baik. Di sini saya sudah menyediakan beberapa rumus yang mesti dimasukkan ke RStudio. Karena demi mempercepat durasi videonya juga, langsung saja saya kopikan kode rumusnya untuk poin A. Baik, dan ini adalah hasil daripada rumus histogram yang telah kita masukkan mengenai dataset yang tersedia. Bentuk distribusi histogram tidak menunjukkan bentuk simetris atau lonceng. Sebaliknya, sebaran nilai pendapatan tampak relatif merata namun dengan fluktuasi yang tidak teratur. Puncak lokal, ada beberapa batang yang tingginya lebih tinggi dari yang lain, misalnya di sekitar pendapatan 4. Di sini terdapat frekuensi tertinggi sekitar 30. Di sisi lain beberapa bin memiliki frekuensi lebih rendah. Misalnya di dekat 1.5. Di sini. Untuk rentan nilai pendapatan berada dalam rentang sekitar 1.5 hingga 7. Ini menunjukkan bahwa tidak ada outlier ekstrim dan pendapatan terbesar di dalam rentan lebih relatif sempit. Untuk pola distribusi tidak ada skewness, kemencengan yang tidak mencolok, tidak condong ke kiri atau ke kanan lebih signifikan. Ini bisa diartikan bahwa pendapatan terbesar cukup seimbang meskipun tidak merata sempurna. Untuk poin B, selanjutnya poin B, gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terkait dan bebas memiliki hubungan linier. Interpretasikan hasil grafik tersebut. Baik, kita copy kode yang sudah saya sediakan. Kita masuk program R, kita paste di sini. Dan ini adalah scatter plot kebahagiaan versus pendapatan. Pola hubungan terlihat jelas bahwa titik-titik data membentuk pola menanjak dari kiri bawah ke kanan atas. Ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara kebahagiaan dan pendapatan. Semakin tinggi kebahagiaan cenderung semakin tinggi pula pendapatannya. Lalu bentuk hubungannya, sebagian besar titik mengikuti pola linier. Garis lurus naik walaupun terdapat sedikit penyebaran. Tidak tampak adanya hubungan kurvilinier melengkung sehingga regresi linier sederhana tampaknya cocok. Untuk sebaran titik ini
cukup rapat di sepanjang jalur regresi, menunjukkan korelasi yang cukup kuat. Namun ada sedikit penyebaran acak variasi terutama pada nilai kebahagiaan yang rentan sekitar 0 ke 2 yang menunjukkan keragaman pendapatan meskipun tingkat kebahagiaan rendah. Yang di bawah, untuk outliernya tidak ada outlier ekstrim yang mencolok. Ini mendukung kualitas data untuk analisis regresi. Nah, untuk scatter plot menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang kuat antara tingkatan kebahagiaan dan pendapatan. Semakin tinggi kebahagiaan seseorang, semakin tinggi pula pendapatan yang diasosiasikan. Pola linear ini mendukung menggunakan regresi linear sederhana sebagai metode analisis selanjutnya. Lalu kita lanjutkan untuk poin berikutnya, yaitu poin C, model poin C yaitu regresi linear sederhana. Di sini untuk poin C ini sendiri model regresi menunjukkan bahwa kebahagiaan memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pendapatan. Dengan koefisien yang tinggi dan R kuadrat sebesar 74,5%, dapat dikatakan bahwa kebahagiaan adalah prediktor yang sangat baik dalam menjelaskan variabilitas pendapatan dalam dataset ini. Untuk selanjutnya kita lanjutkan ke poin D. Untuk poin D, gunakan perintah plot nama variabel regresi kalian untuk cek homoskedasitas. Interpretasikan hasil plot. Mari kita copy rumus yang sudah saya buat, lalu kita paste di sini. Dan ini dia adalah hasil plot daripada residual versus fillet, sumbu X horizontal dan sumbu Y vertikal. Sumbu horizontal nilai prediksi fillet value dari model regresi, lalu sumbu vertikal yaitu residual, yaitu selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi. Apa saja di sini yang terlihat, yaitu ada penyebaran titik residual cukup merata di sekitar garis 0, yang ada titik-titiknya itu, lalu ada garis merah smooth line sedikit melengkung, lalu tidak ada pola residual berbentuk corong ataupun kipas, lalu beberapa titik outlier terdeteksi. Untuk kesimpulannya sendiri, model regresi tampaknya cukup baik dalam memenuhi asumsi homoskedasititas dan linearitas. Ada sedikit indikasi hubungan tidak sepenuhnya linear dan beberapa outlier mungkin perlu ditinjau lebih lanjut. Namun secara umum model regresi dapat dianggap layak untuk digunakan berdasarkan plot ini. Ini untuk plot hue residual, dan ini scale location. Ini residual versus leverage. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke poin E. Poin E, visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut. Plot 1, data poin pada grafik, tambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot, tambahkan persamaan untuk garis linear, beri judul dan label yang sesuai untuk sumbu X dan Y. Baik, untuk poin E langsung saja kita kopikan kode rumus yang telah saya siapkan. Untuk poin E kita masukkan kode rumus yang telah saya siapkan. Lalu kita paste di RStudio. Dan seperti ini hasilnya.
persamaan daripada regresi linier tertulis di tengah grafik, yaitu G sama dengan 0,92 plus 1,05x. Artinya intercept 0,92. Jika skor kebahagiaan sama dengan 0, maka pendapatan yang diprediksikan adalah sekitar 0,92 unit, mungkin juta, tergantung satuan yang dipakai. Koefisien kebahagiaan yaitu berada di angka 1,5. Koefisien kebahagiaan berada di angka 1,05. Setiap kenaikan 1 unit dalam kebahagiaan diperkirakan meningkatkan pendapatan sebesar 1,05 unit. Lalu ada garis merah, yaitu garis regresi berdasarkan model linear, menunjukkan prediksi rata-rata pendapatan pada setiap tingkat kebahagiaan yang berada di bawah kiri, lalu menjulang ke kanan atas. Lalu ada pula titik biru, setiap titik mewakili satu individu atau pengamatan. Titik-titik yang berada di dekat garis merah prediksi model akurat. Lalu titik-titik yang jauh dari garis merah yaitu prediksi model kurang tepat, residual besar. Lalu yang keempat, area abu-abu di sekitar garis menunjukkan ketidakpastian model. Semakin sempit area ini, semakin pasti diprediksi model. Untuk kesimpulan daripada grafiknya sendiri, hubungan positif kuat, semakin tinggi kebahagiaan cenderung semakin tinggi pula pendapatan. Lalu hubungan linear terdapat cukup baik, titik-titik terbesar cukup merata di sekitar garis. Ada sedikit penyebaran vertikal, residual tidak terlalu parah, dan berarti model ini tidak sempurna namun cukup akurat. Dan ini adalah tugas saya. Bila mana ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.